Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Fibrika Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isu strategis di unit kerja. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh tutor R. Sugiharjo MSc dalam agenda 2. Isu strategis ini penting untuk kita jelaskan, harapannya bisa menjelaskan apa saja isu-isu yang ada di unit kerja. Baik, permasalahan. Sebagai dosen baru di jurusan ISP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, saya berdiskusi bersama dengan mentor, yang kebetulan mentor itu adalah ketua jurusan kami. Beliau menyampaikan bahwa salah satu kelemahan mahasiswa ISP adalah kurang berani dalam menyampaikan pendapat, atau bisa digarisbawahi minimnya skill public speaking para mahasiswa. Ketua jurusan menyampaikan hal ini sudah berangsur lama. Para mahasiswa minim skill public speaking dan mereka kurang aktif keterlibatan mereka dalam kegiatan. Lalu mereka juga di kelas kurang berani dalam menyampaikan pendapat. Hal ini tentu harus dicari solusinya. Baik, yang selanjutnya adalah faktor penyebab dan dampak. Faktor penyebab yang ada menurut kami adalah mahasiswa minim praktek dalam public speaking, karena public speaking itu adalah sebuah hal yang harus dipelajari secara rutin. Yang kedua adalah perlunya keterlibatan pihak ketiga dalam meningkatkan skill mahasiswa dalam public speaking. Kemudian yang ketiga adalah mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang bersifat nasional hingga internasional, paper presentation, pitching business idea atau startup, English debate, atau entrepreneur competition. Dampak dari adanya ini adalah lemahnya mahasiswa dalam public speaking, dan tentu saja ini mengkhawatirkan karena setelah lulus, salah satu skill yang harus dikuasai adalah skill komunikasi terhadap rekan kerja, atasan, atau klien bisnis. Maka dari itu, tentu ini harus didorong skill public speaking. Lalu bagaimana strategi dan solusi yang kami tawarkan? Yang pertama adalah riset dengan fokus kenapa mahasiswa minim skill public speaking. Apakah kurangnya ketersediaan pendampingan atau kelas atau kegiatan atau sebagainya. Yang kedua adalah pelatihan public speaking yang tentu saja melibatkan pihak ketiga serta pendampingan mahasiswa yang dilakukan oleh pihak internal dan menggunakan asesmen sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah membuat grup WhatsApp untuk para mahasiswa dalam menyebarkan informasi kegiatan luar kampus baik skala nasional atau internasional. 3 strategi dan solusi ini harapannya bisa memberikan dampak kepada para mahasiswa untuk meningkatkan skill public speaking mereka, karena sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa skill public speaking ini menjadi skill yang penting untuk bisa menunjang mahasiswa dalam bekerja. Kondisi yang diharapkan, adanya peningkatan skill mahasiswa tentu saja dalam public speaking dengan ukuran yang sudah kami coba rilis, yaitu adalah keterampilan pengiriman yaitu kontak mata, gerak tubuh, gerakan variasi lokal, variasi vokal. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan dan penggunaan kata kunci dan kartu isyarat yang efektif. Kemudian pengembangan dan penggunaan kata kunci dan tulisan yang efektif. Kemudian pilihan kata, kelancaran dan akurasi, penggunaan contoh, hipotesis, pengalaman kehidupan nyata untuk berhubung dengan audiens, kemudian penggunaan alat bantu, visual dan multimedia, kemudian secara kritis menilai pembicaraan mereka sendiri dan rekan-rekan mereka. Nah, ini merupakan ukuran yang diharapkan agar bisa meningkatkan skill mahasiswa dalam public speaking. Nah, apa saja nilai-nilai yang bisa kita adaptasikan atau nilai-nilai yang kita terapkan? Nilai-nilai adaptif dan kolaboratif. Yang pertama adalah adaptif. Mahasiswa mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang ada melalui peningkatan skill public speaking. Tentu saja ini penting sekali. Dan selanjutnya adalah kolaboratif. Melibatkan pihak ketiga sebagai mitra menjadi solusi, memberikan pendampingan kelanjutan bagi para mahasiswa. Karena sekali lagi
kita perlu adanya keterlibatan pihak ketiga, kita perlu adanya mitra untuk bisa bersama-sama membantu, tentu saja memiliki benefit bersama, karena di luar sana tentu banyak sekali mitra yang memang fokus di dunia public speaking. Maka dari itu kami ingin sekali bisa berkolaborasi dengan mitra untuk meningkatkan skill mahasiswa kita di jurusan ISP, khususnya dalam pendidikan public speaking.